Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa satu semester kita lalui perkuliahan kita terkait dengan pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Tentunya sudah banyak materi yang Anda dapatkan, sudah banyak tugas yang Anda kerjakan, baik individu maupun kelompok, yang tentunya sangat bermanfaat bagi perkembangan studi keberlanjutan, dan insya Allah Anda semua akan menjadi sarjana yang intelektual, mumpuni, dan dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Tentunya di akhir perkuliahan ini, atas nama pribadi saya mohon maaf jika terlalu galak, terlalu tegas, terlalu disiplin. Itu semua dalam rangka memberikan kesempatan kepada Anda untuk belajar serius, untuk belajar tekun, dan mengikuti aturan-aturan main yang sudah kita sepakati bersama. Hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan UAS, terkait dengan tugas individu, dan terkait dengan tugas kelompok yang sudah kita kerjakan dan sudah kita lalui bersama dengan baik. Yang pertama, UAS sudah saya kirim soalnya dan sudah masuk ke dalam sistem. Tinggal Anda menunggu kapan sistem itu bisa dibuka dan Anda bisa mengerjakan soal. Ingat, ada pedoman-pedoman, ada perintah-perintah, ada petunjuk-petunjuk yang harus Anda pahami dan Anda taati. Kesalahan Anda dalam memahami petunjuk, pedoman, dan perintah itu risiko Anda sendiri. Dosen tidak ikut campur karena secara sistematis semua sudah dibuat, secara detail sudah dibuat, tinggal Anda mengikutinya. Yang kedua, bagi kelompok yang belum lulus atau yang masih lulus perbaikan, tolong diperbaiki. Berkoordinasi dengan pengurus kelas, wabil khusus yang memegang status kelas, di mana kesalahan Anda, kemudian tolong tunjukkan perbaikannya. Ingat, jika Anda tidak memperbaiki tugas kelompok itu, maka nilai akan ditunda atau ditangguhkan. Yang ketiga, sebagai penutup dari semua perkuliahan, Anda dituntut membuat artikel ilmiah sebagai tugas individu. Judul-judul akan saya sah, kemudian akan saya koreksi dan akan saya kirim mana judul-judul yang layak untuk dilanjutkan, mana judul yang harus diperbaiki sedikit, dan mana judul yang harus diubah. Hari ini saya akan menerangkan tentang format, judul, dan contoh artikel yang sudah jadi, kemudian format artikel yang harus Anda buat. Tolong semua mengikuti format tersebut sehingga Anda tidak kesulitan. Saya akan share screen ya. Nah, panduan. Ya, pasti sudah terlihat ya. Buatlah artikel ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut. Artikel harus merupakan hasil penelitian sendiri. Jadi silakan Anda meneliti sesuai dengan prodi Anda masing-masing.
Dan karena ini WFH, cukup dari rumah saja. Boleh langsung dari internet, boleh langsung melihat sekeliling rumah Anda, apa kira-kira yang bisa dijadikan penelitian mandiri dikaitkan dengan artikel. Tolong jangan ambil penelitian milik orang lain, bagus tapi hasil mencuri, tentunya itu sangat tidak disarankan dan sangat melanggar aturan-aturan kode etik perguruan tinggi. Anda nanti disebut plagiat. Mendingan penelitian Anda sendiri, orisinil, dan hasilnya memuaskan. Sistematika, ada identitas penulis, ada abstrak, ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan, dan referensi. Tidak ada satu karya ilmiah tanpa referensi. Yang gede, artikel disusun menggunakan bahasa Indonesia dengan memperhatikan kaidah penulisan akademik. Syukurlah Anda sudah belajar QWEBI, sudah belajar kalimat efektif, sudah belajar penggunaan tanda baca, sudah belajar kata baku dan tidak baku. Jadi ini bisa diterapkan. Artikel terdiri atas minimal 1.500 kata, maksimal 1.900 kata, di luar judul dan daftar pustaka. Penulisan artikel menggunakan teks Roman, ukuran 12, kertasnya A4, spasi 1,5, marginnya 4433 dan abstrak spasi 1. Kriteria pengutipan dalam penulisan akademik wajib diperhatikan. Kutipan hanya berasal dari buku atau jurnal baik versi cetak maupun versi elektronik. Jadi kalau punya bukunya boleh, kalau mau buku elektronik boleh. Dari internet juga boleh. Intinya Anda sudah diajarkan cara mengutip yang benar sesuai dengan kaidah keilmuan, kaidah keilmiahan. Tata cara pengutipan sudah saya sampaikan semua, pasti sudah bisa. Artikel harus menggunakan catatan tubuh dan daftar pustaka mengikuti API Style edisi 7. Sudah saya kirimkan ya. Harus dicek plagiasi dengan membuka Mbah Google atau aplikasi Turnitin. Ya, kalau aplikasi Turnitin yang punya silakan. Tapi kalau yang tidak pakai Mbah Google. Ketik cek plagiasi atau plagiasme checker atau ketik Smart Tool. Ini bisa semua digunakan untuk cek plagiat. Khusus plagiasme checker dan Smart Tool, karena Anda membuat 1.900, tidak hanya sekali ceknya. Dia cuma mampu 1.000 kata. Jadi kalau 1.900 bisa 2.000 kata. Atau 2.000 kata bisa 2 kali ceknya atau 3 kali. Jadi jangan sampai pendahuluan saja ya yang dicek. Semua dari awal sampai akhir. Ini contoh format. Cover judul warna disesuaikan. Identitas penulis. Ada abstraknya. Ya. Ada pendahuluannya. Latar belakang. Kemukakan 5 hal yang ada di latar belakang. Kenapa Anda memilih judul? Ada data awal yang Anda temukan terkait dengan judul yang Anda ajukan. Ada faktor penghambat, ada faktor pendukung, dan ada solusi. Kemudian kajian teori. Dalam artikel ilmiah, kajian teori masuk di pendahuluan. Nanti kita lihat contohnya. Jadi kajian teori adanya di pendahuluan. Ingat, tidak ada artikel ilmiah tanpa kajian teori. Itu berarti Anda plagiat. Anda menulis tanpa ada tanggung jawab keilmuan. B. Metodologi penelitian. Kemukakan metodologi penelitian. Boleh Anda lihat yang sudah di tugas kelompok. Caranya sama. C. Hasil penelitian dan pembahasan. D. Simpulan. Dan referensi. Tidak ada artikel tanpa adanya referensi. Jadi, saya sudah ajarkan DOI, sudah ajarkan mencari Scopus. Silakan. Gunakan hal itu untuk melengkapi citasi Anda, kutipan Anda. Lampirkan hasil cek plagiasimu. Artikel tanpa cek plagiasi berarti dianggap tidak membuat artikel. Karena ini adalah salah satu rambu-rambu untuk melihat apakah Anda
mencuri karya orang lain atau Anda membuat sendiri. Baik, saya stop ya. Sekarang yang kedua, saya akan share screen lagi tentang contoh. Contoh. Contoh artikel. Iya. Nah, ini adalah contoh artikel. Ya, sudah kelihatan ya? Ini contoh artikel. Ini tidak perlu, ini saja. Ini judul Anda. Kebetulan punya saya diterbitkan di UHAMKA. Anda tinggal tulis judulnya apa, huruf kapital semua. Di sini kata sendiri, tidak perlu pakai dan, cukup nama Anda sendiri. Universitas diganti prodi dulu, prodi apa, universitasnya apa, email pribadi. Lalu buat abstraknya. Abstrak minimal ada 4 hal yang kamu angkat. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, ada aspek yang diteliti. Yang ketiga, metode yang digunakan. Dan yang keempat, hasil penelitian. Ini boleh diadopsi, boleh dilihat caranya membuat abstrak. Kemudian supaya yang mudah, karena ini artikel ilmiah, biasanya abstrak ada Indonesia, ada Inggris. Kamu pindahkan saja ke Mbah Google, pasti kamu akan dapat bahasa Inggrisnya, lalu dibaca lagi, kira-kira masih ada yang salah atau tidak. Ini pendahuluan, jadi dengan kata A. Ingat, abstrak pakai keyword ya. Pendahuluan. Kemudian dalam pendahuluan sudah ada kajian teori. Pak, apakah harus sebanyak ini? Tidak. Saya 16 halaman. Kamu paling 4 halaman sampai 6 halaman. Karena hanya 2.000 kata. Kalau saya ini lebih dari 6.000, 7.000 mungkin ya. B, metode. Sama, ada metode, ada waktu, sama. Ya. Ini saya pakai tabel. Nah, untuk kamu boleh pakai tabel, boleh pakai paragraf, boleh pakai diagram batang, boleh pakai diagram lingkaran yang disebutkan pi, boleh persentase, ya, semua bebas. Yang C, hasil penelitian dan pembahasan. Ada yang dipisah, ada yang digabung. Pertama hasil dulu, baru kedua pembahasan. Tapi ada juga yang hasil dan pembahasan digabung. Sah-sah saja. Ini saya banyak, tapi kamu jangan selengkap ini. Minimal nyoba melakukan penelitian. Simpulan. Baru terakhir, referensi. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan selamat bekerja, selamat membuat artikel karya sendiri. Harus dicek plagiasi, dan sukses selalu untuk Anda. Sekali lagi minta maaf atas segala hilaf. Saya pun sudah melakukan kamu jauh-jauh hari sebelumnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.